Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang masih berjalan nih. Judulnya Vigilante. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Ketika Kim Ji Young masih kecil, ibunya dipukuli sampai mati oleh seorang preman tanpa alasan di jalan. Preman itu hanya mendapatkan hukuman 3,5 tahun penjara. 12 tahun sudah berlalu. Kim Ji Young kini sudah menjadi dewasa. Dan dia melihat pembunuh ibunya tidak berubah sama sekali. Kim Ji Young mengambil tindakan sendiri dan memukulinya dengan brutal. Sejak itu, Kim Ji Young mulai menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Di hari Senin hingga Jumat, dia adalah mahasiswa teladan di Universitas Kepolisian. Namun, pada akhir pekan, dia menghukum para penjahat yang menerima hukuman yang sangat ringan dan terus melakukan tindakan kriminal. Choi Mi-ryo, atau yang sering dipanggil Choi, adalah reporter stasiun televisi yang sangat berbakat. Choi sedang menyelidiki tentang beberapa kejahatan kekerasan yang terjadi belakangan ini. Dan dia menyelidiki bahwa kejahatan kekerasan yang terjadi, semuanya itu dilakukan kepada mantan narapidana yang tetap melakukan tindakan kriminal setelah keluar dari penjara. Choi melihat berita kekerasan kejahatan ini sebagai kesempatan baginya membuka siaran baru untuk membahas tentang seorang pahlawan gelap yang menghukum orang-orang yang kebal terhadap hukum. Orang-orang yang tetap tidak bertobat walaupun sudah dihukum. Atau orang-orang yang menerima hukuman tidak sesuai dengan porsinya. Pahlawan gelap ini disebut Vigilante. Atasan Choi yang tadinya tidak setuju dengan ide Choi, akhirnya menerima ide tersebut. Siaran baru berjudul Report 25H telah dimulai. Pada siaran pertamanya, Vigilante mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Tentu saja atasan Choi sangat senang. Kim Ji Young juga menonton siaran ini dan memantaunya karena dia tahu bahwa dialah yang diberitakan di siaran itu. Choi juga mempelajari gerak-gerik Vigilante, di mana Vigilante hanya menjalankan misinya pada akhir pekan. Atasan Choi menekan Choi karena tidak adanya berita baru mengenai Vigilante walaupun sudah akhir pekan. Choi akhirnya ingin memprovokasi Vigilante supaya bergerak lagi dengan menayangkan kasus Sion. Kasus Sion adalah kasus dari tahun 2015. Kasus ini adalah kasus tentang pelecehan seksual kepada murid yang bernama Sio. Kasus ini dinamakan Sion sesuai dengan nama korban. Korban pun sudah mengganti namanya sekarang. Muka dan nama penjahat sebenarnya tidak diberitakan kepada publik. Tapi, siaran Repo 25H menampilkan muka dan nama penjahat itu. Jong kepada publik, yang telah dibebaskan beberapa hari lalu dari penjara. Karena siaran Repo 25H, banyak warga jadi tahu tentang Jong. Dan ketika warga sekitar rumah Jong tahu bahwa Jonglah si pelaku pelecehan seksual tinggal di dekat rumah mereka langsung menghampiri rumah Jong dan melakukan demo untuk mengusirnya. Tentu saja Kim Ji Young menyelidiki kasus Jong lewat komputer di Universitas Kepolisiannya. Karena dia berniat untuk memberi Jong pelajaran. Karena Choi sangat ingin meliput Vigilante, maka dia terus mengawasi Jong. Berharap Vigilante akan datang. Tapi Choi gagal membuntuti Jong. Tidak sampai di sana, Choi terus memprovokasi Vigilante. Choi menulis berita bahwa Jong meninggalkan Incheon kemarin malam. Berita ini juga membantu Kim Ji Young dalam proses dia mencari Jong. Sebenarnya polisi sudah menjaga kediaman rumah Sion. Tapi, Jong yang menyamar sebagai pengantar makanan tetap dapat menerobos para polisi hingga menemukan dan mengejar Sion. Kim Ji Young datang tepat pada waktunya, dan dia memukuli sampai membunuh Jong. Choi akhirnya datang ke rumah Sion, dan dia merasa puas. Vigilante benar-benar memakan umpan yang dia berikan, dan bahwa benar Vigilante lah yang kembali menghukum Jong. Dengan berita mengenai pembunuhan Jong, masyarakat tentu jadi terbagi dua. Ada yang setuju dan mendukung Kim Ji Young, tapi beberapa masyarakat menganggap hal ini sebagai main hakim sendiri dan terlalu berlebihan. Dengan adanya berita ini,
pihak kepolisian juga jadi terpojok, dan mereka harus menangkap vigilante. Sedangkan, pihak stasiun TV menganggap ini adalah sesuatu yang baik, dan tetap mendukung tindakan Kim Ji-yong. Choi tetap akan memberikan umpan kepada Kim Ji-yong. Choi ingin membahas 3 penjahat yang melakukan pencurian, pembunuhan, dan penipuan. Choi ingin tahu siapa di antara ketiga penjahat ini yang akan dipilih oleh Kim Ji-yong, sehingga Choi semakin dapat membaca preferensi dari vigilante yang dia ciptakan itu. Kim Ji-yong dan kedua teman polisinya sedang membahas tentang kejadian Jong. Tapi, Repo 25H mulai muncul kembali dengan berita terbaru tentang 3 penjahat itu. Penjahat dengan riwayat pembunuhan bernama So Do-yeop menarik perhatian Kim Ji-yong. Kim Ji-yong selalu melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum menghampiri penjahat yang ingin dia beri pelajaran. Setelah mengetahui bahwa So Do-yeop suka ke suatu klub tertentu, Ji-yong mengunjungi klub itu bersama dengan kedua teman polisinya itu. Dan benar, Ji-yong melihat So Do-yeop di klub itu. Di klub itu, Ji-yong terlibat dengan seorang gadis yang memakai narkoba. Ji-yong terus menyelidiki tentang So Do-yeop yang ternyata terlibat dengan narkoba. Ji-yong pun mengetahui markas kecil So Do-yeop di mana dia menyimpan uangnya. Suatu kali, So Do-yeop mendapatkan sebuah kertas di mobilnya yang tertulis agar dia menyerahkan diri. Dan tertera suatu nomor telepon. So Do-yeop meminta Sung-yeol untuk menyelidiki nomor yang tertera di kertas itu. Sung-yeol kemudian memberitahu Do-yeop bahwa nomor telepon itu adalah nomor telepon Badan Narkotika di Busan. Do-yeop datang ke klub seperti biasa, dan dia melihat ada polisi yang mengejarnya. Do-yeop lalu kabur ke markas kecilnya untuk mengambil uang serta paspor agar dia dapat melarikan diri. Tapi, ternyata Ji-yong sudah mengambil semuanya itu, dan hendak membakarnya. Do-yeop tentu tidak tahu siapa Ji-yong, dan dia terus merasa tidak bersalah atas kejahatan pembunuhan yang pernah dia lakukan. Ji-yong membakar semua harta Do-yeop, dan mereka saling pukul-memukul, dan Do-yeop pun akhirnya meninggal. Polisi langsung membentuk markas investigasi khusus untuk menangkap vigilante yaitu Kim Ji-yong. Tapi banyak masyarakat yang masih membela Ji-yong. Banyak kriminal juga yang menyerahkan diri karena takut dibunuh oleh vigilante. Tapi di satu sisi, vigilante dianggap sebagai kriminal juga, karena telah memukul dan membunuh orang lain. Pihak kepolisian makin gencar untuk menangkap vigilante. Unit regional pun dilibatkan. Ketua tim unit regional, Jo Hyun, yang terkenal dengan sebutan Ketua Tim Monster, mencari Sung-yeol untuk mendapatkan info apapun tentang Do-yeop. Sung-yeol pun menceritakan tentang nomor badan narkotika yang didapatkan dari Do-yeop. Makin memanas dan makin seru ya cerita vigilante ini. Kalau sahabat nonton, lebih pro ke vigilante atau menganggap vigilante adalah kriminal juga? Jangan lupa saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.